Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Podcast malam ini podcast spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena ini adalah podcast perdana dari relawan ARMY, Ardiansa Sulaiman, Pak Mahyunadi. Memang podcast ini saya persiapkan untuk memasuki Pilkada Kabupaten Kutai Timur tahun 2024. Kebetulan juga bahwa yang memperawani podcast relawan ini adalah tokoh-tokoh muda dari suku Kutai yang diwakili oleh Heriansa, Masdar, dan Anggaredi. Saya kenal betul adik-adik saya ini. Beliau konsen pada kegiatan-kegiatan kemudaan, juga selalu aktif dan terlibat di politik. Kita harapkan tokoh-tokoh muda seperti ini ke depan juga bisa maju sebagai salah satu pemimpin yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Tentu memang melalui proses, karena tidak ada yang namanya proses politik itu yang instan. Baik, saya sapa tamu saya malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Om. Iya, kemarin kita ketemu di Kongko, Ya. khusus untuk Heri. Siap. Iya kan? Kemudian saya ajak podcast. Siap. Waktu itu saya bilang bagus kalau 2 orang. Diajukanlah Alfian Haji. Kebetulan kan Alfian dengan saya itu sangat dekat. Oke. Bahkan dia itu menganggap saya sebagai kakaknya. Ya. Kami punya sejarah perjalanan politik juga bersama beliau itu. Ketika salah seorang kawan yang kita perjuangkan menjadi ketua DPRD di Kabupaten Kutai Timur. Ya. Kami berdua warawiri kemana-mana tuh. Nah, alhamdulillah perjuangan kita berhasil dan sempat mendudukkan teman kita itu menjadi ketua DPR. Itu sejarah politik saya dengan Alfian Haji. Kemudian kemarin saya lihat itu dan cukup ramai sekali di Hotel Amar. Ex Amar Kubis. Ex Amar ya. Jadi Kubis sekarang. Jadi Kubis. Ya. Luar biasa itu. Teman-teman dari warga Kutai yang menyatakan diri mendukung ARMY. Her, Siap, Om. saya sebenarnya tidak mau menyatakan kenapa mendukung ARMY karena saya tahu persis bahwa Her ini kan kader Perindo. Sudah pasti mendukung Mahyunadi. Otomatis. Coba diceritakan bagaimana Her, asal mulanya tuh sehingga timbul gagasan, ini bagus ini. Kawan-kawan kita dari warga kita, keluarga kita dari Kutai, kita kumpul bersatu untuk ikut terlibat di dunia politik dan mendukung ARMY. Oke, Om, makasih sebelumnya udah diundang di podcast Om WP dan ini memang perdana seperti buat kami di Iya. podcast Om WP ini. Jadi memang kalau dibilang melekat ya sudah tahu semua posisi saya secara politis di Partai Perindo ya, sebagai ketua di sayap di Pemuda Perindo. Iya. Ya tentunya banyak alasan yang membuat kami memberikan dukungan, bahkan kita sudah mendeklarasikan diri melalui forum komunikasi kita yang memang membawa nama suku itu warga Kutai. Saya kira itu hal yang wajar menurut kami dan saya dengan Reddy juga Alfian sebelum juga sudah berdiskusi. Ya tentu kalau kita bilang suku tadi mungkin agak saya ralat sedikit. Iya. Karena kalau kita lihat orang luar negeri, ketika ketemu kita di luar negeri, katakanlah di salah satu negara lain, pasti ditanya orang mana, orang Indonesia. Orang Indonesia, ya. Begitu juga dengan Kutai. Jadi Kutai ini sebenarnya kalau untuk Sangatta sendiri rumpunnya ada. Jadi kita dari Puak Pantun namanya. Jadi Puak Pantun. Kalau sejarah Kutai, jadi ibarat sebuah negara, Kutai itu adalah sebuah negaranya, kemudian suku-suku itu sebagai bagian daripada negara itu. Misalnya ada Jawa, kemudian ada orang Bali, itu di Kutai. Jadi makanya ada bahasa-bahasa yang seperti Muara Bengkal, beda Sangatta, jauh beda. Sangatta mirip dengan
Batu Ampar. Iya, iya, Karena iya. memang kita dari hulu dulu. Itu dialeknya ya? Iya, Dialek. ini dari bahasa kemudian dari aksen juga tapi kita semua bahasa Kutai secara nasionalnya itu bahasa Kutai yang biasa lakukan seperti kata anda awak mau di sini kan agak lebih kasar gitu kan. Artinya bukan kasar ini cara tata Betul, bahasanya. betul. Itu dulu. Kemudian kembali lagi soal tema kita malam ini FKWK mendukung Army. Army. Iya, iya, iya. Ya sudah jelas kalau nilai plus itu ada pada Army. Ya, mungkin ya kalau kita bicara siapa Pak Ardiansah, Ya. siapa Pak Ardiansah Pak? Iya. Kalau dari sukunya kalau kita bilang tadi. Iya, Pak Ardiansah orang Kutai. Nah, ketika kita menyatakan diri kita orang Kutai, Iya, iya, iya. wajib hukumnya kita dukung. Iya, iya, iya. Apalagi kami membawa nama Forum Komunikasi Warga Warga Kutai Kutai. Kabupaten Timur. Iya, iya, iya. Jadi ya saya tidak soal politik itu pilihan kita masing-masing, Betul, tapi betul. kami berdiskusi Reddy dan Kak Alpian, wah ini harus kita dukung. Iya, iya. Caranya bagaimana? Kita buatlah sebuah forum yang merangkul, yang tujuannya untuk memberikan kontribusi baik, baik itu aspirasi secara kebijakan, Iya, iya. kaitan dengan kebijakan juga isu-isu politik. Iya, Jadi itulah lahirnya FKWK, Oh. gitu ceritanya. Karena ya tidak bisa dipungkiri kita tahu lah banyak organisasi ormas-ormas yang mengatasnamakan Kutai. Iya, iya. Tapi ya kami memiliki inisiasi untuk membawa. Ya, alhamdulillah kemarin respon masyarakat Kutai berdasarkan data kami pakai absen. Iya, iya, iya. Itu ada sekitar 800 lebih. Makanya saya bilang ramai betul. Belum termasuk relawan. Iya, Jadi kemarin kami itu, waduh, ekstra pelantikan pun pengukuhan kita nggak konsen sampai ngurusin. Ngurusin- Saya itu warawiri, ngurusin tamu ya? ngurusin tamu semua Iya, harus disapa dan lain-lain. Ya begitulah kira-kira Om. Jadi itulah awal kenapa kita memberikan dukungan ya. Buktinya bahwa kami sebagai warga Kutai harus mendukung orang Kutai. Iya, iya. Seperti itu. Terlepas dari memang prestasi Pak Ardiansah dan Pak Mayadi kita sudah tahu lah. Betul. Artinya ini perlu dilanjutkan. Seperti itu. Ini hebatnya adik-adik ini, generasi muda dari Kutai ini mampu melihat dengan cerdas siapa yang harus didukung. Dan kemarin berhasil, yang kurang lebih 800 orang hadir itu. Itu sebuah deklarasi yang luar biasa. Di luar raga kita aja itu. Om. Iya, dan saya melihat itu kan pengumumannya Heri di Facebook itu kan 1 hari aja kalau nggak salah tuh. Iya betul. Ya. Ya, gimana ini Bung Angga? Siap. Iya kan, saya paham betul. Angga juga adalah anak dari ketua adat besar kita, Ya. Pak Said Abdal Nanang. Beliau adalah sahabat saya. Salam Siap. kalau pulang ke rumah ketemu beliau, salam dari. Kalau dia Om BP tidak paham tuh, tapi kalau Asri Tawang paham beliau. Ya. Persiapannya kayak apa itu, Dinda kemarin tuh? Kalau kita gini aja Om, kemarin itu sebenarnya mendadak, Iya, iya, mendadak betul. sekali. Karena FKWK ini dibentuk kan tidak lebih dari sebulan sebenarnya. Iya, 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 iya. Ada 2 visi dan tujuan sebenarnya Iya, di FKWK itu. Yang satu mungkin menambah penyampaian Pak Heri. Iya. Kalau Pak Heri sebenarnya om saya juga. Iya, Om ya. Walaupun sama-sama umurnya tidak terlalu jauh, Iya, tapi iya, beliau iya, tinggi iya. pangkatnya. Ya, jadi om saya. Kalau sebenarnya. Alfian aja? Iya. Lebih itu jauh om, lagi. Lebih jauh lagi. Karena beliau ini kan sepupunya bapak kan. Iya, betul. Jadi saya panggil om. Jadi tujuan kita yang pertama adalah membentuk FKWK itu adalah satu, untuk mengumpulkan semua orang Kutai, warga Iya, iya. Kutai. Iya, warga. Tidak hanya bicara Sangatta Utara, Sangatta Selatan, tapi keseluruhan Iya. yang menganggap dirinya orang Kutai. Iya, iya, iya. Dan dibentuknya FKWK ini tujuannya adalah kita berkumpul bersama, kita makan bersama, Iya, iya. kita ini bahasanya Kutai ya bekesah bersama. Bekesah betul, bekesahan. Ya bekesahan. Iya. Apa sih yang kita inginkan warga Kutai, Iya. khususnya Kutai Sangatta, apa yang kita inginkan terlepas dari politik tadi. Iya, iya. Nah itu, apakah kita ingin bicara masalah ketenaga kerjaan, apakah kita ingin bicara pertanian perkebunan. Iya, iya, iya. Nah itu yang landasan kami membentuk FKWK ini sebenarnya.
Jadi dasar pemikirannya bukan ujuk-ujuk ke politik dulu. Belum. Memang itu tujuannya itu. Tapi menyambut om saya, Pak Eri, kalau kita merasa punya darah Kutai, ya kita melihat kan mau tidak mau harus memilih, Om. Betul. Karena pilihan cuma 2. Nah itu. Sebenarnya bukan hanya memilih, Ya. Ananda, juga terlibat langsung. Ya, betul. Karena kalau kita terlibat langsung dalam politik pertarungan pilkada itu ada pelajaran yang kita bisa dapat. Betul. Nah, itu yang ingin kami sampaikan ke warga Kutai. Iya. Yang selama ini mereka mungkin diam, bisa jadi golput. Nah, itu yang kita antisipasi sebenarnya. Kutai tidak banyak Om di Kutim ini, apalagi Sangatta, bisa dihitung mungkin ratusan lah, tidak sampai ribuan. Tapi dari ratusan itu, ya mereka harus memahami dirinya bahwa mereka itu putra daerah pribumi. Nah, jangan sampai tertinggal. Nah, itu yang kami ingin sampaikan. Ya, Pak Ardiansah sebagai punya darah Kutai, dan kalau tidak salah ada darah Banjarnya ya, kalau tidak salah. Jadi kami tidak ambil pusing. Tempat jatuh pilihan kami adalah beliau. Dan menyusullah Pak Mahyunadi. Apalagi beliau juga sudah malang melintang di dunia politik. Jadi saya pikir ini pasangan yang cocok sekali. Satu yang benar, satu yang tegas. Tapi kalau kita bicara baik kan belum tentu benar. Benar sudah pasti baik. Nah, itu ada di diri Pak Ardiansah. Ya. Tegasnya ada di Pak Mahyunadi. Apalagi pernyataan beliau semalam tidak boleh ada 2 matahari. Nah, itu yang membuat kami tambah yakin bahwa ke depan ini kepemimpinan Pak Ardiansah, Pak Mahyunadi, saya yakin kalau beliau mengatakan tidak ada 2 matahari di langit, ini pasti romantis perjalanan ini. Artinya kalau Pemda, pemerintah eksekutif maupun legislatif ingin membangun daerah kita, Kabupaten Kutai Timur, yang luasnya mungkin 3 kali Jawa Barat ya, tapi pendudukan tidak sebanyak Jawa Barat. Dengan anggaran kita yang di ABT ini saja 2024 sudah tembus mungkin sekitar 11 triliun. Dari 9 menjadi 11 triliun ditambah silpa kan. Apalagi di tahun depan. Bisa-bisa 15 sampai 19. Nah, itu eksekutif legislatif harus romantis bahasa saya. Karena tidak bisa mereka bicara kepentingan antar lembaga, tidak bisa. Jadi kalau ingin membangun Kutai Timur ini secara global, yang diutamakan adalah pembangunan skala besar, tidak pecah-pecah PL kan begitu. Silakan PL, tapi utamakan dulu pembangunan globalnya, apakah itu jalan atau apa. Nah, itu yang dibutuhkan kita untuk pemimpin ke depan. Makanya Pak Mahyunadi kemarin bilang dia berpasangan dengan Pak Ardiansah tidak mungkin menjadi matahari kedua. Nah, itu yang jadi semangat kami. Tambah semangat kami mendukung beliau. Itu sih Om. Oke. Memang kita kan melihat selama kepemimpinan Pak Awang dan Pak Ihsan kemarin itu kan kita lihat betapa romantisnya dua tokoh kita. Kemudian kepemimpinan Pak Ihsan dan Pak Ardiansah dilanjutkan itu betapa romantisnya beliau berdua. Pak Ihsan kemana-mana, Pak Ardiansah sebagai wakil bupati bisa mengeksekusi program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Ihsan dengan APBD yang iya kan? Nah, kemudian kan juga kita melihat bahwa setelah itu mungkin itulah muncul istilahnya ada dua matahari kembar gitu. Padahal sebenarnya itu tidak terjadi. Sedemikian juga kalau Om mengamatinya. Hanya memang kadang bahwa masyarakat kita itu sengaja membuat sebuah suasana sehingga terkesan ada matahari kembar. Iya kan? Nah, sebenarnya kan bupati tugasnya sudah jelas. Wakil bupati tugasnya sudah jelas. Jangan juga misalnya saya wakil bupati, saya juga mau cewek-cewek, saya mau simpan juga kepala dinas itu di dinas ini. Nah, itu yang tidak relevan. Tidak relevan. Akhirnya ada orang masuk menggosok
terjadilah perselisihan di tingkat jalan. Bukan hanya di Kutim, bukan di Kutim. Betul. Di daerah-daerah lain, Betul. di Pulau Jawa misalnya, ya kita lihat tuh ada wakil bupati yang mengundurkan diri karena katanya tidak dikasih porsi. Ya. Padahal porsi wakil bupati itu kan sudah jelas Sudah ada, jelas. sesuai dengan aturannya kan. Mungkin tidak baca aturan dia. Iya, saya pikir Ananda mantan anggota DPR paham itu. Ya, sedikit lah. Ya. Nah, Her, Siap Om. kan selama ini saya melihat tuh Heri selalu terlibat di aktivitas-aktivitas baik Pak Mahyudin maupun Pak Mahyunadi. Sosok Mahyunadi di mata Dinda Heri itu gimana sih sebenarnya? Iya. Ini penting nih kita masyarakat nih. Jadi gini Om. Iya. Kalau saya melihat bukan untuk saya pribadi. Iya. Artinya saya melihat secara keseluruhan perilaku Iya. beliau saat ini memang berubah. Memang lebih sederhana Iya. sejak ya kita tahu kemarin di pilkada sebelumnya. Iya. Kemudian berjalannya waktu juga kita banyak yang kita lakukan untuk mendorong beliau lagi. Iya. Dengan alasan memang siapa gitu ya. Kembali lagi sosok Pak Mahyunadi dulu. Iya. Pak Mahyunadi dengan keluarga kami, dengan warga kami itu sangat loyal, Iya. friendly, Erat ya, sangat friendly, erat ya. Iya. friendly. Iya. Jadi seperti dia sudah menjadi bagian daripada warga Kutai. Iya. Kenal semua, Betul. baik dan memang dulu beliau pernah menjabat sebagai ketua DPR juga bisa mengayomi semua masyarakat dan memang bisa memberikan prioritas ketika orang warga Kutai ini menghadap dan tidak pernah punya cacat, gitu satu. Jadi warga ketemu dengan beliau itu ada solusi. Ada solusi. Iya. Dan beliau, saya bilang loyal tadi ketika ada di kantong beliau dan memang belum bisa misalnya ada usulan yang mungkin sulit untuk bisa direalisasikan dari mungkin dari anggaran yang ada di DPR mungkin atau mungkin pokir atau mungkin dari dana yang lain dari pemerintah, beliau memberikan solusi. Baik itu jalan maupun dari beliau sendiri. Yang penting ada yang bisa dibantu. Gitu. Kemudian Pak Mahyudin ya terus terang saja Pak Mahyudin itu yang saya agak terharu kemarin. Beliau rapat keluarga, saya ini bukan siapa-siapa, ibarat pertalian darah tidak ada. Tapi saya dilibatkan dalam rapat yang betul-betul sensitif. Inilah salah satu yang selalu membuat kita itu dekat sama orang karena kita diorangkan. Ya. Orang Jawa bilang diwongke, tidak dicuekin. Betul. Itu yang dan beliau mau mendengar. Saya muda jauh dan banyak senior yang lain, tapi ketika saya bicara, beliau mendengarkan. Dan kita bangga dengan apa yang bisa kita berikan masukan, terima atau tidak, terlepas dari itu kita mau mendengar kita yang muda gitu. Artinya semua lini ataupun semua orang lah, baik itu secara usia dan mungkin beda pemahaman agama, beliau mau mendengarkan, artinya mau berdiskusi. Itu yang penting menurut saya. Dari saya pribadi yang melihat beliau, ya Pak Mahyudin memang mentor dari Pak Mahyunadi. Artinya dua-duanya orang baik lah. Itu yang menurut saya bukan kepentingan saya karena memang kita nggak punya kepentingan dari dulu. Nah, sekarang masih merangkul dan mencoba untuk membangun Kutai Timur. Ya, tentu perhatiannya juga saya lihat ingin membangun SDM. Itu yang penting karena melihat kondisi-kondisi kita saat ini, kita ya tidak bisa dipungkiri kita minim regenerasi. Dan beliau konsen terhadap itu. Dan selalu mendorong bahwa ayo siapa yang bisa kita kembangkan karena usia kita nggak tahu. Itu bahasa beliau. Jadi ayo belajar sama-sama, ayo kita jalan untuk Kutai Timur lebih baik. Ini negarawannya Pak Mahyunadi juga muncul seperti Pak Mahyudin. Itu sosok Pak Mahyunadi yang Dinda Heri lihat. Ditambah dengan sosok Pak Mahyudin yang selalu mengayomi. Bukan hanya mengayomi di kalangan keluarga, akan tetapi yang sudah dianggap keluarga. Sudah dianggap keluarga. Kemarin saya bertemu dengan Mahyunadi itu. Dia bilang ke Asri ini saudara saya dunia akhirat. Itu dari dulu. Hanya saya yang kemarin katanya dia tidak dukung saya. Tapi tidak usah diceritakan itu. Pasti ada persoalan lain kenapa tidak mendukung. Karena adik saya Haris
Itu sejak awal itu memang selalu bersama dengan keluarga besar Pak Mahyudadi. Angga, Ya. tadi kan tidak kucuk-kucuk untuk langsung mendukung itu. Ada gagasan yang dibawa oleh Forum Komunikasi Warga Kutai Ya. di Kabupaten Kutai Timur. Ya. Salah satu tadi yang sempat dibicarakan terkait dengan bagaimana kita berkebun dengan baik misalnya. Ya. Bagaimana kita terlibat juga memberikan gagasan ke pemerintah untuk benar-benar membangun Kutai Timur ini untuk kesejahteraan rakyat. Oke. Bukan itu yang saya mau tanyakan sebenarnya. Yang Om mau tanyakan ini, apa pendapat Ketua Adat Besar ketika menyaksikan warga kita yang begitu banyak di sana? Apa pesan yang disampaikan beliau kepada warga Kutai di Kabupaten Kutai Timur ini? Kalau beliau itu kan selaku kepala adat besar Iya. Om, tentunya kan mengayomi, mengayomi khususnya warganya. Tentu di posisi ini karena kita bicara kesukuan, Iya, iya. beliau itu kan wajib memilih, menjatuhkan pilihan Iya, iya. dan membantu Mensukseskan. mensukseskan. Iya, iya. Kita tidak bisa berdiri di tengah atau apalagi mau dua kaki kan nggak Iya, mungkin. iya, iya, iya. Harus menjatuhkan pilihan. Nah, pilihan-pilihan ini kan sudah kita coba semua dari dulu. Oh, Nah, artinya beliau sudah pernah merasakan Iya, yang terdahulu. Iya, 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 iya. Enaknya di mana, pahitnya di mana, Iya, kan iya, itu kasarnya begitu. Kebetulan saja dengan Pak Ardiansyah belum pernah. Iya, Kayaknya belum pernah. Iya, iya. Saya ingat-ingat belum pernah. Belum pernah betul. Ah. Pernah, tapi waktu itu beliau wakil, Pak Isran bupati. Oh iya, ya. Waktu itu kan beliau Iya, iya. istilahnya kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi karena melihat kejadian-kejadian dahulu, melihat warganya, apakah warga kami ini, Kutai ini terbina atau tidak, kan itu yang dilihat secara global. Makanya kami juga ditugaskan untuk mendukung Pak Ardiansyah, Pak Mayunadi, sekaligus mensukseskan kedua paslon ini. Iya, iya. Nah itu kita juga akhirnya dari situ juga membentuklah FKWK Iya, iya, iya. dengan tujuan ya ada dua misi tadi. Betul. Ya satu kesejahteraan warga Kutai, ya satu kita bicara pembangunan Iya. kampung kita sendiri. Betul. Nah itu aja sih Om sebenarnya. Ada persoalan yang sering saya amati di Kabupaten Kutai Timur ini. Kebetulan saya dengan Bapak kan sedang sama-sama itu di pilkada. Saya berpisah dengan beliau itu pada saat Ismu KB aja. Oke. Karena waktu itu saya diminta oleh Pak Isran untuk membantu Ibu Betty. Wah, ya. Nah, Siap. beliau selalu ngomong begini ke saya. Ada satu hal yang selalu tidak berkesinambungan ketika orang-orang yang kita pilih itu, katakanlah kita sebagai relawan, ya kan? Ketika mereka terpilih, kita ditinggal. Sebenarnya begini persoalannya, bukan ditinggal sebenarnya. Hanya kadang pemimpin yang kita ikut terlibat di situ, itu terkadang lupa karena kesibukannya. Oke. Sehingga lupa membina relawan ini. Ya. Mungkin itu yang dimaksud dengan ketua adat besar tadi, di mana pahit, di mana manis, beliau sudah paham itu kan? Ya. Itu maksud beliau. Padahal sebenarnya, katakanlah misalnya Heri pasangan dengan Angga masuk menjadi calon bupati dan wakil bupati, kemudian banyak relawan yang mendukung ini, ya kan? Kalau relawan ini dipelihara, Ya. tidak setengah mati kita kampanye. Ya. Yang sering terjadi, yang kita lihat, yang kita amati, yang Om amati adalah relawan-relawan itu ketika mereka digunakan, dipakai, setelah itu mereka dilupakan. Makanya kenapa banyak relawan itu akhirnya, ngapain saya dukung, kemarin saya dukung dia, saya jadi perhatikan kok. Padahal sesungguhnya di hati relawan itu, kan tidak semuanya juga kita menghadap kepada orang yang kita dukung itu mau dikasih apa, bukan? Ya, itu. betul. Akan tetapi seperti yang dialami oleh Heri tadi, bahwa Heri itu bukan keluarga besar daripada Haji Mansur Mante. Ya. Akan tetapi di rapat keluarga
beliau dihadirkan, diikutkan situ, dilibatkan di situ. Ya. Itu yang saya maksud. Jika calon bupati, calon wakil bupati memelihara relawannya selama 5 tahun, itu luar biasa tuh. Ya. Saya contoh konkret, Pak Jokowi, bagaimana beliau memelihara relawannya, orang-orang dari Solo ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Pilpres, dirawat relawan Jokowi sampai sekarang. Betul. Nah, itu yang kita mimpikan dari calon-calon pemimpin ke depan di Kabupaten Kediri. Her, apakah merasakan seperti apa yang Om katakan ini, Her? Jadi gini Om, jadi gini. Ya. Ini bisa kita lihat konkret juga sebenarnya menurut saya. Iya, bisa kita perhatikan semua relawan yang ada sekarang. Iya. Itu rata-rata semua orang-orang yang dulu pernah mendukung Mayunadi sebagai relawan. Bagaimana hebatnya seorang Mayunadi sampai sekarang relawan masih bertahan walaupun posisi beliau waktu itu kalah dan masih mengalir. Iya. Gitu. Dan justru relawan-relawan yang ada ini adalah relawan-relawan yang mendorong. Iya. Sebenarnya saya panggil sih Kak Unat ya. Sebenarnya Kak Unat sudah comfort, sudah nyaman dengan kehidupannya kemarin. Ya. Kami dan beberapa kawan-kawan juga relawan ya. Justru yang meminta. Oh. Saya lihat kemarin itu nggak ada ambisi Om. Iya. Nggak ada ambisi, artinya udah nyaman dengan kehidupannya, dengan usaha yang sudah ada, ya kan, bisa santai dan lain-lain. Iya. Justru kami relawan-relawan ini yang memanggil. Iya. Waktu itu saya kan sebagai belum terbentuk FKWK nih. Iya. Saya bolak-balik ke sana, artinya ayo Kak, gitu kan. Ayo Kak, siapa lagi? Gitu. Siapa lagi yang bisa membawa kami gitu. Iya. Banyak teman-teman menunggu. Begitu juga yang lain menyusul datang ke rumah beliau, kediaman beliau di Tulkaba untuk meminta. Iya. Nah, ini yang saya bilang contoh konkret tadi bahwa ini terpelihara secara komunikasi. Relawan ini kan sebenarnya komunikasi. Iya. Dihargai. Sepakat. Dan beliau memang orang seperti itu. Iya. Dan saya yakin akan selalu seperti itu. Iya. Dan dicintai. Gitu loh. Apalagi ketika sudah memiliki posisi yang bisa mengangkat kawan-kawan relawan ketika terpilih. Iya. Apapun kepentingan, tentu relawan ini kepentingan untuk kemajuan daerah. Betul. Nggak ada kepentingan pribadi kalau relawan menurut saya. Karena memang ayo kita berjuang untuk apa yang menjadi visi misi dari pasangan calon. Iya. Itu yang saya lihat. Oh, jadi relawan-relawan Mayunadi kemarin itu Masih bahkan bertambah. Ya. komunikasinya bagus, dipelihara betul tuh. Pelihara dengan komunikasi cukup. Kita kan kalau komunikasi kita enak, Om pasti sayang. Oh sama saya. iya. Begitu. Iya. Bukan uang itu bukan segala-galanya. Betul. Walaupun segala-galanya butuh uang, itu imbang. Jadi memang ketika kita nggak bisa kasih duit, kasih senyum. Iya. Nggak bisa nyumbang ibarat sedekah. Kasih senyum udah sedekah. Berkomunikasi silaturahmi Komunikasi seperti ini juga itu sudah merupakan sebuah cara untuk membangun kedekatan kita kepada teman-teman. Kesenangan kita sendiri, Om. Iya. Gitu. Om. Iya. Jadi ketika menjadi pejabat kita harus memaklumi persoalan yang muncul atau tugas daripada pejabat itu tentu sudah luas. Iya. Dan banyak yang harus dipikirkan. Iya. Kita sebagai relawan atau sebagai masyarakat yang mungkin punya kepentingan dan harus bicara, ayo udah Bapak ingatkan beliau. Gitu. Karena tentu coba kita yang posisi seperti itu, apa sanggup dengan berbagai macam agenda tamu yang begitu terus-menerus dan banyak hal-hal yang perlu dibenahi, itu kan menguras pikiran. Nah, kita jangan sampai baper, wah kemarin saya gini, saya pilih kok sekarang. Kita harus tahu kondisi seorang pejabat itu seperti apa yang menjadi beban yang dipikul gitu. Tapi saya yakin tidak akan lupa. Iya. Tidak akan lupa ketika lihat Om, gitu kan. Wah, ketika luang, ayo Om masuk. Tapi kalau memang ini tunggu dulu Om, ada rapat, jangan tersinggung. Karena memang beliau sudah milik semua masyarakat ketika menjabat. Jadi milik semua orang, milik semua warga, baik yang memilih ataupun yang tidak memilih. Itu menurut saya. Satu kelebihan dari Pak Mayunadi itu persoalan komunikasi. Komunikasi luar biasa. Selalu dititip sama Haris tuh, kapan saya bisa ketemu dengan Kanda, ya kan. Bahkan lebaran yang lalu kalau tidak salah, saya mampir ke rumah beliau tuh, beliau tidak ada, pergi mancing. Iya kan.
Jadi yang perhatiannya ke orang-orang itu luar biasa sebenarnya. Kalau Pak Mahyunadi ya, gitu. Ini ya sengaja saya buka agar supaya kita tahu. Kan kita juga harus tahu tuh sosok pemimpin kita. Karena pemimpin yang bisa memanusiakan manusia itu sebenarnya pemimpin. Ya. Dan itu yang dimiliki oleh Pak Mahyunadi. Begitupun juga dengan Pak Ardiansyah. Kalau kami dengan Pak Ardiansyah itu kan ada sejarah panjang. Saya dekat dengan Pak Isran, beliau waktu bupati, sampai sekarang nggak pernah putus komunikasi dengan beliau. Apalagi istri beliau. Istri Pak Ardiansyah dengan istri saya itu main WWA aja, siap salah aja tuh, sambil ketawa-ketawaan. Itu. Nah saya pikir sosok pemimpin inilah yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Enggak? Ya. Kalau Dinda kan pernah satu kantor ya dengan Pak Mahyunadi. Beliau waktu itu ketua DPR. 2014-2019 ya. Iya. Kalau Dinda melihat sosok kepemimpinan beliau itu gimana? Oke, Om. 2014-2019 anggaran kita itu kan sekitar kalau nggak salah 3 triliun ya. Oh, 3 triliun. 3 triliun. Mungkin ada lebih sedikit lah. Iya. Ya. Artinya dari anggaran tersebut secara garis besar dengan kepemimpinan Pak Mahyunadi sebagai ketua DPRD waktu itu bahasa saya adalah semua senang. Semua senang. Tidak ada yang merasa tertinggal, tidak ada yang merasa tidak bisa komunikasi. Nah itu sebenarnya itu yang paling utama waktu kepemimpinan dengan Pak Mahyunadi. Artinya kan kita sebagai anggota DPRD waktu itu kan kita punya konsekuen juga. Ya, konsekuen ini kan harus kita bina. Nah, tentu larinya semua untuk pembangunan, tidak ada untuk lain-lain atau segala macam, tidak. Dengan anggaran segitu saja kita masih bisa bergerak lah. Ya, walaupun ongkos biaya politik itu kan tidak menutupi juga sebenarnya, tidak seimbang. Itu yang membuat saya 2 periode mungkin tidak mencalonkan lagi. Tapi kita lihat situasi saja nanti. Nah, apalagi dengan anggaran sebesar ini ke depannya. Nah, kita berharap dengan gayanya Pak Mahyunadi yang dulu, saya yakin itu aman dan nyaman lah. Aman dan nyaman. Dan itulah sebenarnya diinginkan masyarakat. Ya, itu. Karena buat saya, mau Pak Ardiansyah, mau Pak Mahyunadi, apabila terpilih, kan yang paling kita inginkan adalah kebijakannya. Bukan sebagai kita relawannya. Contoh kasarnya kita minta proyek lah, Pak sudah jadi kita minta PL lah, kan begitu, kan bukan begitu sebenarnya. Yang kita inginkan adalah kebijakan beliau. Kenapa FKWK ini terbangun? Kita menginginkan kebijakan beliau kalau kita bicara tenaga kerja, warga kami, anak-anak kami bisa kerja dengan mudah. Nah itu Pak. Kenapa kita bicara seperti itu? Memang kenyataannya susah anak-anak kami kerja di perusahaan-perusahaan. Nah itu adalah bagian hal yang nanti akan kita bahas tersendiri. Nah itu yang menjadi PR untuk pemimpin ke depan. Utamakan pekerja lokal Pak. Itu PR sangat penting. Kalau kita lihat Kutim ini, mungkin 80%, 90% itu dari luar. Dari luar, betul. Kalau mereka mau cari Jawa, Bugis, atau suku lain, banyak di Kutim Pak. Nah tinggal cari aja yang mana Jawanya di Kutim, Jawa paling banyak Pak. Nah cuma kan yang dicari yang dari luar. Karena mereka sudah siap. Nah, yang kita berharap adalah kebijakan Pak Bupati ke depan, Pak Wakil Bupati ke depan, bukan hanya menyiapkan lapangan kerja, tapi pelatihan yang harus dipersiapkan untuk anak-anak kita ke depan. Jangan sampai hanya karena tidak ada skill kita gagal di situ. Nah itu, jangan hanya karena tidak bisa berlatih mengikuti syarat perusahaan yang ada. Anak-anak kita tidak bisa kerja, padahal anggaran kita besarnya luar biasa. Nah itu. Angga, kita kan udah pernah ngobrol nih. Nah memang belum pernah Om, baru kali ini. Kemudian pada saat sebelum podcast kan kita tidak bicara masalah ini nih. Betul. Nah ini saya kasih bocoran sedikit. Oke siap. Kemarin saya membawa salah seorang teman ketemu dengan beliau. Saya kan orangnya nakal tuh, selalu bertanya. Dinda saya bilang apa Kak?
Apa gagasan Dinda terkait Kabupaten Kutai Timur ini? 25 tahun kita kan sudah berhasil tuh, membangun hulu daripada agribisnis yang dimotori oleh Pak Awang dengan tokoh-tokoh, termasuk Ayahanda Abdal Nana waktu itu sebagai ketua DPR. 25 tahun ke depan kan kita tidak mungkin, daerah kita tidak mungkin selalu menetek ke APBN. Tambang juga akan habis. Apa yang Dinda pikirkan terkait dengan tenaga kerja lokal? Dia bilang kan, gagasan saya itu, saya ingin membangun BLK yang betul-betul lengkap. Betul. Saya sengaja ingin tahu apa sih gagasan Pak Mahyunadi ini terkait dengan tenaga kerja lokal. Saya akan membangun itu. Bukan saja hanya tenaga kerja, bukan hanya BLK yang ada hubungannya dengan bagaimana memperbaiki mesin, bagaimana menjadi apa istilahnya itu, sopir, driver. Iya, bukan itu. Tetapi di situ juga kita bina tenaga kerja yang masyarakat lokal kita yang mau terjun ke dunia pertanian, betul. mau terjun ke dunia perkebunan. Saya bilang luar biasa ini. Saya bilang satu saat saya akan undang ke podcast untuk menggali gagasan yang lebih jauh terkait dengan Kutai Timur nih. Betul. Karena bagaimanapun juga kita kan butuh seorang pemimpin yang memiliki gagasan. Iya kan, yang memiliki visi ke depan. Saya pikir Pak Mahyunadi itu kan sudah ikut berkecimpung di dunia politik ini ketika daerah ini sudah mulai dibangun. Kakak beliau pernah wakil bupati. Bagaimanapun juga beliau, Pak Mahyunadi, ikut juga terlibat di dalam pergerakan politik, pemikiran politik yang ada di Kutai. Keberhasilannya memimpin luar biasa kan. Ketika memimpin DPR, memimpin partai yang namanya Partai Golkar itu berhasil dan tidak menimbulkan gejolak-gejolak di internal. Nah, siap Om. Ke depan ini kira-kira ini berkesahan ya. Berkesahan. Saya sedang berkesahan ya dengan adik-adik dari Kutai. Karena saya menganggap begini, Kutai Senggata itu pertalian darahnya kan banyak juga dengan selatan. Saya pernah ngobrol sama Alpian, bilang, Kanda, saya sebenarnya itu orang Makassar. Betul. Iya kan? Kalau Said Abdal kan ada bandarnya. Ada darah mandarnya ada. Ada darah mandarnya. Ada bonenya. Ada itu. Makanya pertalian darah antara Kutai, Bugis itu sangat erat. Makanya karakternya hampir sama tuh. Betul. Ya kan? Hanya saya melihat bahwa kita Kutai ini kan apa istilahnya itu? Perlu memang bimbingan dari pemuda-pemuda yang dipelopori seperti Heri, seperti Aga, seperti Alfian. Ya kan? Agar supaya adik-adik kita ini maju juga tuh. Maju juga tuh, harus didorong tuh. Betul. Iya. Nah, ke depan mau mendorong nggak adik-adik kita dari Kutai ini? Supaya begini loh. Jangan jadi penonton. Ya kan? Istilahnya Pak Awang itu jangan menjadi pengoler. Jadi gini, itu sebenarnya salah satu daripada motivasi kami membangun forum ini. Karena kami sudah tidak berpikir 5 tahun ke depan. Kami sudah berpikir 20 tahun ke depan. Sepakat. Kenapa hal ini terpikirkan? Kita lihat situasi saat inilah. Kondisi saat ini. Kami harus tergerak dan kami harus mewakafkan diri kami untuk anak-anak dan cucu-cucu. Sudah punya cucu juga biar kita. Jadi kondisinya memang kita tahu yang diandalkan Kabupaten Kutai Timur saat ini nomor 1 adalah pertambangan. Dan itu akan habis. Betul. Yang dah habis itu pikiran, wawasan berpikir, kemudian potensi-potensi lain yang harus dilakukan oleh penerus kita. Ini kita bangun. Itulah menjadi salah satu motivasi kami. Dan tentu itu memang secara teknis, tadi kita bahas teknis sebenarnya program-program. Itu bentuk teknisnya. Itu adalah bentuk daripada memang ini tujuan kami. Gitu loh.
ketika nanti kita sudah habis katakan batu bara untuk Sangatta ini, mau apa? Iya. Ini yang kita tanamkan tadi seperti perkebunan, pertanian, perikanan bahkan pariwisata. Iya. Ini harus kita berikan, kita arahkan. Kalau sekarang kan lulus sekolah yang paling bergengsi kerja di Tambang. perusahaan tambang, Iya. jadi operator, mekanik dan lain-lain. Tapi itu kan hanya saat ini. Iya. Kita belum tahu 30 tahun ke depan. Benar. Walaupun informasi bahwa ini bisa bertahan sampai 30 tahun, Iya, kita nggak tahu, karena kita nggak tahu dalam tanah, bukan ahlinya. Cuman kita harus berpikir ke depan anak-anak kita, ini kira-kira apa yang mereka bisa gali. Nah, Kalau caranya itu, Om. Ya, kalau kita berpikir 30 tahun ke depan, baru 30 tahun ke depan baru kita latih. Ya, biasa. Nah, Tetap aja kita jadi penonton. terlambat dong. Ya. Lewat. Iya. Itu yang artinya menjadi motivasi kami. Kami mau apa nanti? Jadi kita tidak berpikir jangka pendek. Iya. Jadi apa yang tadi disampaikan Angga Redi itu adalah kerangka yang kami lakukan. Motivasinya adalah mengajak, mendorong. Iya. Terlepas dari itu kita harus bersilaturahmi. Iya. Itulah FKWK. Jadi memang silaturahmi itu yang membuat kita tahu apa keinginan daripada orang tua, Iya. kemudian yang seusia kami dan adik-adik kami. Betul. Kita dengar dulu dari forum itu, kita dengar dulu apa keinginannya, baru kita nanti arahkan. Iya. Dan kami berharap forum ini juga bisa menjadi salah satu forum yang menjadi perpanjangan tanganan dari warga Kutai, Iya. baik itu Kutai Sangatta Iya. dan Kutai lainnya, artinya warga Kutai lah secara keseluruhan. Nah ini yang menjadi pikiran kami. Gitu. Kenapa kami? Kalau berbicara kepentingan pribadi, ya lewat gitu. Iya. Jadi kita Kalau udah bis- terlepas dari itu. Kalau seperti Dinda Heri kan Angga mau Ya. berpikir kepentingan, ngapain lagi cawe-cawe seperti ini? Gak perlu. Iya, betul. Nggak Saya paham betul tuh. Ya alhamdulillah kalau buat makan aja. Iya. Cuman kita harus berpikir, siapa lagi yang berpikir Om? Betul. Jadi memang saya juga ketika acara itu sebelum dimulai udah berdiskusi sama Redi, kita muda. Iya. Kita muda. Ini kita cari orang yang lebih senior daripada kita. Makanya kita minta Kak Alfian. Kak Iya. Alfian tolong. Tadinya Kak Alfian juga sudah santai dengan dirinya. Artinya udahlah aku mau ibadah gitu kan. Sudah nyaman saya dia udah kan? dengan Nyaman dengan dirinya. apa namanya hobi gitu. Iya, Jangan iya. saya bilang. Iya, Siapa iya. lagi? Siapa yang membawa kami ini? Karena memang kita harus beristilah kata orang Kutai itu istilah artinya mendatangi orang tua. Kemudian juga kita tidak punya niat untuk melampaui hal yang harusnya dilakukan oleh orang tua. Tapi alhamdulillah orang-orang tua kami justru ayo nak jalan. Siapa lagi? Kalian masih kuat untuk jalan warawiri. Kami ini sudah tua. Ya sudah, laksanakan gitu loh. Jadi orang tua seperti itu. Alhamdulillah responnya makanya kemarin saya sharing itu memang saya optimis karena orang-orang tua kami juga menginginkan anak cucunya ke depan bisa jadi orang. Iya. Minimal 30 tahun yang akan datang tidak ada yang keteteran gitu. Nah, betul. Karena kami mau kemana setelah Iya. ini? Mau kemana orang Sangatta ini khususnya orang Kutim ini ketika habis mau kemana? Iya. Ya kita lakukan yang lain dengan apa? Membangun SDM tadi. Itulah yang saya senang dari Bayu Nadi kembali pertanyaan awal. Iya. Terlepas dari itu ya ini soal Pak Ardiansa. Kenapa Jo? Saya senang sekali ketika berpasangan. Mudah-mudahan bisa berlanjut terus dan artinya menang gitu. Jadi Pak Ardiansa itu saya nggak punya jalur sebenarnya. Iya. Saya nggak, beliau juga mungkin tahu-tahu begitu aja dengan saya kan. Tapi Beliau tahu anaknya Haji Mas Daran. gitu lah. Tapi ketika saya naik ke atas ke kantor beliau, saya isi formulir dan lain-lain untuk menghadap. Dan memang saya lakukan gitu dulu kan dengan yang terdahulu juga selalu begitu. Walaupun kenal baik, saya tetap dengan prosedur. Mungkin beliau lihat gitu loh, mungkin pas kosong, udah dari luar panggil ke dalam, ini siapa saya gitu. Artinya beliau ketika ada waktu, mungkin bukan hanya dengan saya seperti itu, dengan yang lain pasti akan seperti itu. Artinya inilah pemimpin. Ketika Pak Mayunadi berpasangan, saya udah wah klop di barang. Klop di barang ini. Klop di barang. Iya. Bismillah. Suka ngantor. Nah artinya ini yang diidam-idamkan. Iya. Gitu. Luar biasa ya. Ya. Jadi biasa apa yang kita pikirkan itu, apa yang selalu kita katakan itu biasanya doa. Ya, amin. Bismillah. Berkata-kata lah yang baik, karena kata-kata itu adalah doa. Amin. Terakhir, Dinda Ani. Ya Om. Ini bukan podcast terakhir buat adik-adik saya, siap. kemenakan saya dari Kutai. Siap. Ya, kan. Nanti saya panggil lagi tapi Oh, senang lah. Iya. Nah,
tanggapan terakhir dari Angga terkait dengan pasangan ini. Apakah ekspektasi masyarakat itu mereka bisa wujudkan 5 tahun ke depan? Insya Allah terwujud itu Om. Gini, kalau saya lihat Pak Ardiansyah berpasangan dengan Pak Mayunadi, ini kan orangnya, makanya tadi kembali ke awal dengan statementnya Pak Mayunadi bahwa dia akan mengikuti apapun keinginan programnya Pak Ardiansyah. Iya, iya. Mungkin Pak Mayunadi punya program, tapi kan itu akan diserahkan dulu ke Pak Ardiansyah, Bupati. dipertanyakan Iya, dulu, bupatinya dulu. bisa nggak ini jalankan. Iya. Kalau nggak bisa ya tidak bisa dipaksakan. Iya, iya. Nah itu bahasa yang sudah, statement yang sudah keluar. Oh, Kalau memang ini baik benar, ya saya yakin Pak Ardiansyah juga pasti meng-ACC atau Iya. mengizinkan atau Iya, apa. iya. Tapi kan tidak ada kita bicara hal yang di luar ranah keburukan di Iya. situ. Makanya tergantung visi misi beliau nanti ke depan mau dibawa kemana Kabupaten Kutai Iya, Timur iya, ini. Kalau kami ya, saya yakin ya itu akan terlaksana. Karena dengan statement-statement yang ada, dengan pengalaman-pengalaman terdahulu Iya, ya, sebenarnya statement ini tidak pernah keluar juga di pengalaman terdahulu. Iya, iya. Baru kali ini juga saya dengar iya, 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 iya. bahwa tidak ada 2 matahari dan apapun programnya akan dikonsolidasikan dengan Iya. Pak Bupati. Iya, iya. Baru kali ini saya dengar. Karena dulu juga tidak ada. Iya. Akhirnya apa yang terjadi kan? Ya tidak harmonis kalau buat saya. Iya, iya, iya. Yang terdahulu itu tidak harmonis. Akhirnya program pembangunan kita secara global ya tidak terlaksana. Iya, iya. Apakah itu di legislatifnya yang menahan atau eksekutifnya yang kurang cocok, nah akhirnya tidak mesra lah di Iya, situ. iya, iya. Tapi kalau saya lihat yang sekarang legislatif sudah satu kesatuan, eksekutif juga sudah bicaranya satu kesatuan. Apabila legislatif bicaranya A, eksekutif bicaranya A, jadi ini bareng Om. Iya, iya, iya. Nah jadi apapun keinginan masyarakat ya, saya yakin Iya, ini terlaksana semua. Udah itu aja. Kalau keyakinan saya. iya. Nah, apalagi beliau dari kacamata saya sih komunikasinya enak, rajin kantor, Iya, iya, iya. kita nggak pernah susah. Iya. Kalau mau ketemu itu nggak pernah susah. Yang penting kan ada janji. Iya, iya. Nah, beda yang terdahulu lah. Oke. Itu aja. Ekspektasi masyarakat sebenarnya kalau saya perhatikan itu besar untuk kemenangan pasangan ini. Kemudian apa yang disampaikan oleh Dinda Anggaredi tadi itu bahwa ada komitmen Ada komitmen. yang mereka sudah bangun untuk memimpin Kutai Timur ini sama-sama. Betul. Dan saya paham betul juga Mahyunadi itu sosok anak muda yang sami nawatana. Ya. Contoh konkret apa yang dibilang abangnya, Pak Mahyudin itu tidak berani jalan kaki. Itu salah satu contoh konkret yang saya lihat. Nah kemudian forum komunikasi warga Kutai, Ya. Her, Siap. ketika dalam perjalanan ini tiba-tiba muncul hal-hal yang tidak diinginkan, ya katakanlah, wah ini komitmennya tidak lepas. Tidak. Apa tindakan dari forum komunikasi ini No. untuk menjewer telinganya kedua pemimpin kita ini Ya. kalau terjadi hal-hal yang seperti itu? Iya Om. Kalau jewer sih kami ini ada jauh lah, Nah, agak kurang tepat lah ya Ini bahasanya. bahasa anu aja, bahasa gaya-gayaan Iya, aja. menurut iya. kami kurang tepat lah kalau kita mau jewer ya. Tapi memang kewajiban kami yang kami anggap bahwa kami bisa untuk menjadi perpanjang tanganan Iya. dari warga Kutai. Ini adalah kewajiban kami untuk terus mengingatkan. Iya, iya. Kami mengingatkan insya Allah dengan cara-cara yang tetap dengan Yang attitude, santun. santun. Dan saya yakin dengan tagline Hmm. semangat baru untuk Kutai Timur hebat itu jelas bisa mengakomodir kepentingan masyarakat. Karena sederhana sebenarnya kepentingan Iya, iya, masyarakat iya. ini. Pembangunan infrastruktur yang baik, Betul. kelanjutan, kemudian peningkatan SDM, Pendidikan. pendidikan itu bagian dari pendidikan SDM, kesehatan. Nah, saya pikir kalau itu dijalankan Iya. dengan gaya Sami'na wa Atona dari Pak Mayunadi, kemudian
Pak Ardiansah yang dengan gayanya Ya. kepemimpinan yang tulus, ikhlas. Ya. Saya kira kita tidak patut pertanyakan loh nanti bagaimana itu tidak. Ya. Karena kita tahu ketika sebuah program atau perencanaan atau visi misi lah dari pemimpin ketika kampanye itu tidak bisa terlaksana karena memang pasti ada menurut saya, pasti ada tarik ulur kepentingan yang mengorbankan dari program itu. Ya kita bisa lihatlah kondisi saat ini. Betul. Ketika sesuatu hal yang sudah harus jalan, harus tertahan, harus menunggu, gitu kan. Kapan bisa dihabiskan anggaran yang dibutuhkan oleh masyarakat dari sisi pembangunan dan lain-lain. Saya kira tadi tidak ada matahari yang disampaikan, tidak ada dua matahari. Satunya Samina Watona, saya yakin, insya Allah ini barang jalan dengan baik. Saya bisa jamin lah, saya bisa jamin. Tapi ketika itu terjadi, kewajiban kami adalah mengingatkan dengan cara-cara yang baik. Itulah karena kita harus memberi contoh juga kepada anak-anak, gitu kan, anak-anak kami nanti bagaimana bersikap atau berpolitik yang santun. Karena memang nyatanya kita sudah dalam praktis nih. Jangan sampai kita yang sudah contoh udah masuk nih di podcast nih, udah orang udah tahu dengan kita, kemudian kita berlaku seperti itu. Itu adalah gambaran representatif daripada pasangan yang kita usung, yang kita dukung, yang kita akan menangkan, gitu. Oke, baik. Gitu. Terima kasih Dinda, Siap Om. Heri, kemudian Angga telah hadir di podcast Om. Ini podcast perdana Relawan Army. Saya berterima kasih juga kepada teman-teman yang mendorong untuk memanggil relawan-relawan Army untuk hadir di podcast ini. Itu sudah ada jadwalnya tuh, sehingga podcast ini akan mengulang sejarah podcast saya ketika saya mendukung ASKB. Dan kenapa saya selalu ingin memperbaiki penampilan podcast ini, memang untuk Army. Ini juga ketegasan saya sampaikan bahwa Om BP itu pendukung Army. Luar biasa. Relawan yang mendukung para politisi, kalau dibiarkan bagikan anak ayam tanpa induk, maka pada suatu saat mereka akan lari mencari induk, di mana induk itu mereka merasa nyaman. Kemudian pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang selalu mau berkomunikasi dengan masyarakatnya, yang mau berkomunikasi dengan rakyat. Karena rakyat kecil, ketika seorang pemimpin mengulurkan tangannya, maka tangan mereka itu seakan-akan tidak mau dicuci karena kebanggaan mereka diayomi oleh pemimpinnya. Demikian podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.